Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Siang, Bu. bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Nadine, dia sedang sakit. Oh, Mbak Nadine yang nggak berangkat. Ada lagi nggak? Nggak ada. Sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, Ibu ingin mereview terlebih dahulu pelajaran minggu lalu mengenai PPH pasal 21. Apakah ada yang masih ingat apa itu PTKP? PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Coba Mbak Isyah jelaskan berapa sih tarif PTKP untuk yang terbaru ini? Baik, Bu. Tidak kawin yaitu 54 juta, kawin 58,5 juta, kawin dan tanggungan 1 yaitu 63 juta, kawin dan tanggungan 2 yaitu 67,5 juta, kawin dan tanggungan 3 yaitu 72 juta, dan maksimal tanggungan 3 orang. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengisian SPT itu sendiri. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini itu supaya kita itu tahu bagaimana cara mengisi SPT dan bagaimana prosedur dalam pengisian SPT itu sendiri. Nah, Ibu di sini juga akan mengambil metode pembelajaran menggunakan problem based learning. Harapannya dengan menggunakan metode ini kalian semua itu nanti bisa lebih aktif dalam berdiskusi dengan teman-teman kalian. Minggu kemarin Ibu sudah mengatakan untuk mempelajari materi SPT terlebih dahulu dan menyuruh kalian untuk membawa laptop ya. Kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Bisa jelaskan apa itu SPT? SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitung dan atau pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi SPT itu merupakan surat yang digunakan oleh seorang wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajaknya, baik itu pajak penghasilan, harta, objek pajak itu sendiri ataupun kewajiban menurut undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Nah, selanjutnya SPT sendiri itu ada dua jenis, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu sendiri di Indonesia ada 10 jenis. Nah, SPT masa di Indonesia itu dinamakan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang perpajakan itu sendiri. Contohnya itu SPT masa PPH pasal 21, SPT masa PPH pasal 22, dan lain-lain. Kemudian ada juga SPT tahunan yang merupakan sebuah laporan yang dibuat oleh wajib pajak dalam 1 tahun sekali untuk melaporkan pembiayaan atas penghasilan perpajakan objek tersebut dan juga dari harta ataupun kewajibannya. Nah, di dalam SPT tahunan tersebut nanti ada 3 jenis formulir yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Yang pertama ada formulir 1770, yang kedua ada formulir 1770S, dan yang terakhir ada formulir 1770SS. Bagaimana perbedaan ketiga formulir tersebut, Bu? Ya, perbedaan dari ketiga jenis formulir tersebut itu bisa kalian bedakan menurut kategori pekerjaan ataupun profesi dari wajib pajaknya.
Nah, untuk membedakan formulir tersebut, kalian bisa buka buku halaman 129, di mana di sana itu ada sebuah tabel untuk menentukan formulir mana yang dapat digunakan oleh seorang wajib pajak berdasarkan profesinya. Misalkan saja itu formulir 1770, maka yang boleh menggunakan itu semua yang berpenghasilan baik itu kurang dari 60 juta ataupun lebih. Nah, sedangkan untuk formulir 1770S itu bagi karyawan satu perusahaan atau lebih dengan penghasilan lebih dari 60 juta, serta untuk PNS, TNI, dan Polri. Nah, sedangkan untuk formulir 1770SS itu bagi karyawan satu perusahaan yang penghasilan tiap tahunnya itu kurang dari 60 juta. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Bu, bagaimana jika statusnya sudah menikah, terutama bagi suami istri yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda? Kita misalkan saja, misalnya seorang suaminya itu seorang dokter, kemudian istrinya itu seorang guru. Nah, dari contoh tersebut, maka mereka wajib menggunakan formulir 1770 dengan syarat istrinya itu harus penghasilan seorang istri itu harus digabungkan dengan suaminya, dan NPWP seorang istrinya itu harus dihapuskan. Nah, berbeda lagi ketika suaminya itu karyawan satu perusahaan dan istrinya itu juga karyawan satu perusahaan, maka mereka bisa menggunakan formulir 1770S dengan syarat NPWP istri harus tetap dihapus dan penghasilannya digabungkan dengan suaminya. Maka nanti penghasilan istri itu boleh dianggap sebagai penghasilan final dan tidak akan dihitung kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur dalam pengisian SPT itu sendiri. Nah, pengisian SPT itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual. Kalian bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak di daerah setempat, ataupun secara online, kalian bisa akses di DJP online. Nah, karena kita akan membahas pengisian secara manual, maka yang dapat dilakukan pertama yaitu kalian datang ke kantor layanan pajak, kemudian kalian meminta petugas formulir SPT itu sendiri. Nah, formulirnya itu seperti ini. Ya, terus dari petugas itu sendiri akan memberikan kalian formulir serta buku panduan dalam pengisian SPT. Nah, kalian nanti akan diberikan arahan untuk mengisi beberapa kolom yang wajib diisi, seperti identitas, kemudian ada harta, bagian aset, terus bagian kewajiban, bagian identitas keluarga, dan juga penghasilan per tahunnya. Nah, setelah kalian mengisi semua yang ada di SPT itu sendiri, kalian nanti akan diberikan arahan untuk mengantri nomor antrian. Setelah kalian mendapatkan nomor antrian tersebut, kalian bisa menyerahkan berkas surat formulir dari SPT itu sendiri, dan kalian akan diberikan bukti pembayaran telah menyerahkan SPT itu sendiri. Nah, jadi sampai sini ada yang masih ditanyakan tidak? Kalau misalnya tidak ada, agar lebih paham lagi mengenai pengisian dari SPT itu sendiri, Ibu sudah menyiapkan latihan soal kasus. Nanti kalian bisa diskusikan bareng kelompok. Nah, nanti Ibu bagi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, nanti kalian kalau misalnya
selama diskusi itu ada hal-hal yang masih bingung, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Untuk soal, kalian bisa akses di psikologi, dan untuk formulirnya sudah ibu siapkan, nanti akan ibu bagikan. Bu, NPWP itu diperoleh dari mana ya? NPWP seorang wajib pajak itu diperoleh ketika mereka sudah mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak. Maka ketika mereka sudah mendaftarkan diri ke KPP, mereka akan mendapatkan nomor NPWP. Terus kalau KLU itu dari mana ya, Bu? Untuk pertanyaan Mbak Izzah tadi mengenai KLU juga didapatkan ketika kamu udah mendaftarkan NPWP sendiri. Jadi ketika kamu datang ke KPP, kamu akan mendapatkan surat pemberitahuan. Nah, di situ tuh terdapat KLU, dan ketika sudah jadi nanti akan mendapatkan NPWP. Mungkin waktu untuk diskusinya sudah selesai ya. Silakan perwakilan dari setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan buat teman-teman yang tidak maju ke depan, silakan perhatikan. Jika ada tanggapan atau sanggahan, silakan acungkan jari. Saya akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami untuk tahunan pajak 2019. Nama wajib Hendri Hermansyah, NPWP 006148937652100. Jenis pekerjaan pedagang KLU 47111. PKP 67.500. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final itu 195.200. PPh terutang 1.952.000. Harta pada akhir tahun: rumah 150 juta, motor 12 juta, mobil 100 juta. Utang pada akhir tahun: BCA cabang 2 Jalan Ahmad Yani tahun 2015 jumlah 100 juta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Hebat-hebat ya, sudah pada bisa mengisi SPT itu sendiri. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Jika tidak ada, mungkin Mbak Izzah bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Kesimpulannya yaitu SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya penghasilan, harta, atau kewajiban pajak. Terdapat dua jenis SPT, yaitu SPT masa dan SPT tahunan, di mana SPT tahunan mempunyai 3 jenis formulir, yaitu 1770,
1770S dan 1770SS. Terima kasih Mbak Isya sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi yang sudah Ibu upload di psikologi, dan di situ juga ada beberapa soal evaluasi tentang SPT itu sendiri. Kalian bisa kumpulkan minggu depan melalui email Ibu, dan untuk yang tidak mengerjakan nanti ada konsekuensinya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.